Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai alur cerita yang ada pada adaptasi untuk musim keempatnya dari serialnya Classroom of the Elite berdasarkan dengan apa yang ada di light novelnya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan menjadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Dan masih dalam POV karakter dari Ayano Koji Kiyotaka. Chapter 3, Panggung yang baru. Setelah libur musim semi yang terasa cepat sekaligus panjang juga, akhirnya hari upacara pembukaan telah tiba. Hari itu kami pindah dari ruang kelas tahun pertama yang sudah sangat kami kenal ke ruang kelas baru sebagai siswa tahun kedua. Sekilas kursi dan mejanya tampak sama seperti sebelumnya, tapi rasanya kini berbeda. Dan begitu sampai, hal pertama yang kami lihat adalah tulisan di papan tulis. Duduklah di tempat yang sama seperti tahun pertama, lalu tunggu. Tahun lalu papan tulis masih benar-benar papan tulis, tempat guru menulis dengan sebuah kapur. Tapi sekarang papan tulis itu telah diganti oleh sebuah layar besar seperti monitor TV yang bergantung di dinding. Dari tampilannya yang sangat mengkilat, seperti baru, sepertinya layar ini baru dipasang tahun ini. Teman-teman yang datang setelahku juga terlihat kaget melihat papan tulis yang baru ini. Namun aku langsung duduk di tempatku seperti instruksi yang ada. Ya, tempat dudukku di pojok belakang dekat jendela. Nanti siang akan diadakan upacara pembukaan di aula olahraga. Setelah itu, wali kelas akan menjelaskan jadwal dan peraturan baru selama sekitar 2 jam. Lalu kami akan dipulangkan ke asrama sebelum menuju waktu siang. Karena liburan baru saja selesai, beberapa siswa masih terlihat setengah sadar. Teman-teman yang sudah lama tidak bertemu saling mengobrol tentang liburan mereka. Dan saat aku sedang asik melihat-lihat informasi di ponsel, seseorang memanggilku. "Hey, Ayano Koji." Itu teman sekelasku, namanya Miyako Akito, salah satu dari sekumpulan teman dekat yang aku miliki. Aku sempat khawatir, soalnya kamu jarang nongkrong bareng waktu liburan, ucap Akito. Memang benar, selama liburan musim semi, aku jarang sekali berinteraksi dengan kelompok kami. Bukan karena tidak mau, tapi aku sibuk dengan banyak hal. Gak ada aturan juga sih harus kumpul tiap liburan. Tapi Haruka sempat khawatir, dan Airi juga kelihatan cemas banget soal kamu, ucap Akito yang seperti menasehatiku agar lebih peka dengan perasaan teman-temanku, terutama cewek-cewek di kelompok kami. "Maaf, aku bakalan coba nongkrong bareng kalian nanti," jawab Ayano Koji. "Bagus deh, aku juga ngerasa agak kesepian pas kamu nggak ada," balas Akito. "Jujur saja, aku sedikit kaget, tapi aku merasa senang juga." Akito lalu melampaikan tangannya dan kembali ke mejanya. Aku merasa beruntung punya teman seperti dia, sampai rela datang hanya untuk memberi nasihat ringan kepadaku. Tapi setelah itu, aku mulai bosan bermain ponsel. Jadi aku mulai mendengarkan obrolan yang ada di kelas. Topiknya berganti, dari liburan ke soal murid-murid baru. Ya, besok adalah hari penerimaan murid baru. Tahun lalu kami yang tergabung di dalam kelas D sempat terlena karena merasa dimanjakan oleh pihak sekolah. Dan kami langsung mendapat 1000 poin kelas saat masuk. Itu setara dengan 100.000 yen. Banyak yang langsung terjebak dengan belanja ini dan itu, karena mengira akan dapat uang sebanyak itu setiap bulannya. Banyak juga yang jadi malas-malasan dan sering telat, bolos, ngobrol di saat pelajaran sedang berjalan, bahkan tidur di dalam kelas. Adapun siswa yang serius pun hanya fokus pada diri mereka sendiri dan cuek pada sekitarnya. Mungkin karena sekolah sendiri terkesan membiarkan siswa yang bermasalah. Tapi sekarang aku tahu, semua itu adalah ujian khusus pertama dari sekolah ini, untuk menguji apakah kami sadar bahwa sistem pendidikan di sini sangat berbeda dari sekolah biasa. Dan kelas D mendapatkan nilai terburuk. Pada bulan Mei, poin kelas kami langsung anjlok jadi 0. Artinya penghasilan bulanan kami jadi 0. Setelah itu, kelas D menghadapi berbagai cobaan. Tapi setelah jatuh ke titik yang terendah, kami mulai berkembang dan saling bekerja sama. Kami bahkan sempat naik ke kelas C, namun sayangnya karena masalah saat ujian akhir tahun, kami turun lagi ke kelas D. Namun kami berhasil mengumpulkan 275 poin kelas menjelang akhir tahun. Meski masih jauh dari kelas A, tapi perjuangan kami di tahun kedua ini akan sangat menentukan. "Selamat pagi," teriak seorang gadis dengan semangat.
Para gadis langsung mengerubunginya. Dia adalah Karuizawa Kei, pemimpin kelompok cewek di kelas kami. Obrolan seru pun mulai kembali berlanjut seperti sebelumnya. Oh ya, beberapa waktu lalu aku mulai berpacaran dengan Kei. Rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Nah, singkat cerita, saat aku sedang asik mendengarkan obrolan di sekitarku, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Lebih tepatnya, jeritan kaget. Aku langsung menoleh dan melihat apa yang membuat semua orang tercengang. Seorang gadis baru saja datang dan langsung menjadi pusat perhatian. Tapi dia tetap tenang, tak bereaksi, dan duduk di sebelahku. Dulu, rambutnya panjang dan hitam berkilau, tapi sekarang sudah dipotong. Lebih pendek sampai batas di atas bahunya. Dia adalah Horikita Suzune. Dia telah berdamai dengan kakaknya, Horikita Manabu, dan memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya. Potongan rambut barunya menjadi simbol dari tekad barunya. Tapi kalau ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini, mungkin aku juga akan terkejut. Suzune, rambutmu, teriak Sudo, yang langsung meninggalkan temannya dan menghampiri Horikita untuk bertanya. Ya, Sudo adalah teman sekelas kami dan dia naksir berat sama si Horikita. Kushida juga datang dan berkata, Horikita-san, kamu berubah total ya. Aku kaget banget loh, ucap Kushida yang juga merupakan teman sekelas yang pernah satu SMP dengan si Horikita. Memangnya potong rambut itu aneh ya? Tanya Horikita sambil melirik ke seisi kelas. Enggak, bukannya aneh, cuman kaget aja. Soalnya kamu kelihatan beda banget. Tapi ya, rambut pendekmu bagus juga kok. Kamu juga setuju kan, Kushida? Tanya Sudo dengan gugup. Dimana Kushida agak canggung ketika diminta untuk berkomentar. Tapi Kushida tetap menjawab. Iya sih, bagus kok. Tapi memangnya ada sesuatu yang terjadi kah? Tanya Kushida. Maksudmu apa? Terjadi apa? Tanya Sudo sebelum Horikita sempat menjawab. Ya, contohnya mungkin dia habis patah hati. Sambung Kushida sambil menyindir. Patah hati, ucap Sudo dengan panik. Dimana Horikita langsung menjawab dengan tenang. Kalau harus dibilang, ini adalah tanda tekadku. Oh ya, gak mungkin kamu patah hati atau semacamnya ya, ucap Sudo yang tampak mulai berkeringat dingin memikirkannya. Sekarang kita sudah naik ke tahun kedua. Aku akan berjuang supaya kelas D bisa mencapai puncak. Aku ingin melakukan apapun yang bisa untuk kelas ini, ucap Horikita dengan penuh keyakinan. Begitu ya, kalau begitu mungkin aku bakalan mulai memanjangkan rambutku juga, sahut Kushida dengan manja. Tapi dari nada suaranya, sepertinya ia sangat kesal karena rambutnya sekarang sama seperti Horikita, murid yang tidak ia sukai. Meskipun kedengarannya bercanda, mungkin saja dia akan benar-benar melakukannya. Kalau sudah puas, tolong kembali ke tempat duduk kalian masing-masing, ucap Horikita dengan nada dingin. Jelas, dia tidak suka jadi pusat perhatian seperti ini, entah rambutnya panjang atau pendek. Wajahnya tetap terlihat kesal. Untung saja, bel sekolah berbunyi tak lama kemudian, dan suasana kelas pun langsung kembali lagi tenang. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi pembuka pada musim keempat pada adaptasi serialnya dari Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar, Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin sambil nungguin musim keempatnya keluar. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jani.